Oke, baiklah. Ini adalah video lanjutan saya dari eh, tutorial CRUD bagian kedua. Nah, di bagian pertama, video di bagian pertama sudah saya jelaskan untuk mempersiapkan 3 komponen utama di room. Nah, sekarang di CRUD bagian kedua ini dengan judul tutorial membuat fungsi create atau insert data. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi create ya. Nah, mula-mula yang harus kita siapkan adalah kita akan membuat sebuah form untuk menginput data-data barang. Nah, data barang yang diinput adalah nama barang, merek barang, dan harga barang. Oke, nah sekarang kita harus masuk dulu ke activity main-nya, karena kemarin di activity main-nya belum kita apa-apain nih. Nah, sekarang kita desain dulu untuk activity mainnya. Kita akan membuat 2 buah tombol, di mana tombol pertama adalah tombol untuk create data dengan tulisan tambah data. Kemudian tombol yang kedua adalah untuk view data dengan tulisan lihat data. Oke. Nah, sekarang yang akan kita rubah di activity main.xml ini, pertama tampilannya akan kita buat linear layout. Nah, jangan lupa kalau pakai linear layout kita harus menggunakan orientasinya. Nah, di sini kita buat orientasinya vertikal karena nanti akan berurut dari atas ke bawah. Nah, ini saya tambahkan padding supaya jaraknya tidak terlalu mepet dengan parent-nya ya. Paddingnya mungkin bisa dikasih 10 dp aja sudah cukup. Oke, nah di dalamnya kita buat text view. Nah, text view yang sudah Anda ini tinggal kita edit aja. Kita buat judulnya. Nanti judulnya kita tulis data inventaris barang, begitu ya. Oke, kita langsung ganti. Untuk layout with height-nya kita tetap ya, kita buat tetap dengan wrap content. Tetapi kita tambahkan margin. Yang ini tidak kita gunakan, bisa kita hapus. Kemudian kita tambahkan margin supaya dia tidak terlalu mepet dengan parent-nya. Kita buat marginnya 5 dp saja cukup. Kemudian kita buat tombol lagi, 2 tombol ya, button. Untuk button lebarnya kita pakai match parent. Dan tingginya kita pakai wrap content. Nah, button yang pertama akan kita berikan teks tambah data, begitu ya. Tambah data. Kemudian kita beri ID ya. ID-nya btn create data ya. Create data. Oke, terus kita kasih margin juga biar ada jarak ya. Marginnya kita kasih jarak 5 dp. Oke, ini button yang pertama sudah. Ini bisa kita copy aja untuk membuat button yang kedua, yaitu lihat data. Sini, lihat data. Nah, ID-nya kita beri nama view data seperti ini. Oke. Nah, ini cukup untuk tampilan di main menunya ya. Nah, sekarang setelah main menu kita akan membuat sebuah activity baru untuk room create activity, di mana nanti activity ini digunakan apabila kita mengklik tombol yang atas yang create data. Nanti dia intentnya ke room create activity. Oke, untuk membuat activity baru, caranya kita masuk ke package-nya kita di sini, klik kanan, kemudian new, kemudian pilih yang activity, kemudian empty activity. Nah, di sini kita kasih nama room create activity. Oke, kita langsung finish aja di sini. Nah, oke, ini sudah selesai konfigurasinya.
Gradle-nya kita langsung ke activity room create ya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan inputan ya. Kita buat parent-nya linear layout supaya berurut dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita buat orientasinya vertikal. Nah, supaya dia tidak terlalu menepi gitu ya, supaya dia terlihat di tengah secara center gitu ya, kita tambahkan layout untuk layout gravity-nya. Layout gravity-nya kita buat center horizontal. Jadi center di tengah gitu ya, tidak mepet ke kiri dan ke kanan. Nah, supaya dia juga tambahkan gravity-nya juga kita buat center horizontal. Nah, kita juga tambahkan padding supaya dia terlihat tidak terlalu mepet dengan tampilannya. Kita kasih 10 dp. Kemudian kita membuat satu lagi material. Materialnya adalah kita bikin card view ya. Nah, kita langsung ketik aja card view, material card view. Nah, ini di sini sudah ada. Android X Card View Widget Card View. Oke. Nah, di sini untuk lebarnya kita pakai match parent, kemudian tingginya kita pakai wrap content ya. Kemudian kita beri nama. Untuk namanya kita kasih nama CV, maksudnya dari card view ya. CV main. Karena ini menu utama ya, menu utama ya, CV main. Oke. Card view utama maksud saya ya. Nah, sama seperti parent-nya kita kasih layout gravity ya. Sama juga center horizontal. Kemudian kita kasih marginnya juga. Untuk margin kita kasih 4 dp. Lalu tambah paddingnya juga ya. Paddingnya samain juga 10 dp. Nah, kita tambahkan lagi card corner radius. Oke. Kita buat 3 dp. Kita tambahkan satu lagi card elevation ya. Card elevation. Ini kita buat 2,5 dp. Oke, cukup di sini ya. Nah, di card view ini di dalamnya kita buat lagi, oh maaf ini keliru ya, kurung siku. Nah, seperti ini. Nah, di dalam card view ini kita buat lagi linear layout. Nah, ini linear layout ini nanti tujuannya untuk membuat tampilan inputan ya. Inputan dari atributnya milik barang ya. Oke, di sini linear layout kita buat match parent semua with height-nya, jadi supaya memenuhi ruangan di parent-nya. Nah, karena linear layout kita harus memberikan orientasi. Orientasinya vertikal ya. Kemudian sama ya, kita kasih layout gravity. Dan gravity-nya. Semua sama center horizontal dan kita kasih padding juga. Paddingnya sama 10 dp juga. Oke, ini untuk linear layout. Kita tutup dulu. Nah, di dalam linear layout kita kasih judul dulu ya. Judulnya misalnya kita kasih nama data inventaris begitu ya. Oke, kita kasih judul dengan cara text view. Lebarnya kita kasih wrap content aja supaya tidak menghabiskan parent-nya. Begitupun juga dengan tingginya, kita pakai wrap content. Kita beri jarak margin kira-kira 5 dp. Terus tulisannya ya. Nah, untuk tulisannya data inventaris. Oke. Nah, kalau sudah kita tutup ya.
Ini text view. Nah, sekarang di bawah text view kita mau buat inputan nih. Inputannya ada 3 kan, nama barang, merek barang, sama harga barang. Nah, kita pakai material ya, pakai material yang sudah disediakan oleh library. Oke, caranya seperti ini. Karena kita mau bikin teks input layout gitu ya, kita langsung ketik aja. Teks input. Nah, ini ya yang atas. Yang atas Google Android Material Text Field text input layout. Nah, kita mau bikin yang ini. Nah, untuk lebarnya kita bikin match parent. Untuk tingginya kita pakai wrap content saja. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan, ini ditutup dulu. Kemudian di dalamnya kita buat edit text, karena memang kita mau bikin inputan ya. Nah, inputannya lebarnya kita kasih match parent, kemudian tingginya wrap content. Nah, supaya tahu ini untuk inputan apa gitu ya, kita kasih hint. Kita kasih hint. Hintnya nama barang. Oh, ini diberi spasi. Nah, jangan lupa kita beri ID. Karena ini edit text nama barang, berarti kita kasih nama et underscore nama barang. Nah, lalu kita kasih tipe inputannya apa? Input type. Nah, kita kasih text ya. Sudah. Nah, ini selesai untuk edit text untuk nama barang. Nah, sekarang kita mau bikin edit text lagi untuk merek barang. Ini bisa kita copy ya. Dari com ini ya, sampai com penutupnya. Nah, kita copy. Di sini kita enter 1 kali. Kita paste di sini. Nah, yang ini edit text untuk merek barang. Merek barang. Ya, seperti ini ya. Nah, satu lagi, setelah merek, harga barang. Berarti kita tambahkan di bawahnya lagi. Kita paste lagi, sekali lagi, untuk membuat inputan harga barang. Oke, tinggal kita ganti di sini. Harga barang. Edit text-nya kita kasih nama harga barang. Nah, kalau yang harga barang, input type-nya bukan teks, tapi number ya, karena angka. Oke. Nah, terakhir di halaman ini, kita harus membuat tombol submit. Nah, kita buat tombol submit. Untuk lebarnya kita kasih match parent, tingginya wrap content, kemudian kita kasih teksnya submit gitu. Ya. Jangan lupa kita beri nama ID-nya. Karena ini berupa button ya, jadi btn submit. Oke. Cukup untuk button ini. Kita tutup. Nah. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada judul di tengah, kemudian ada inputan nama barang, merek barang, harga barang, kemudian ada tombol submit. Ya. Oke, kemudian setelah kita membuat layout, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat suatu kelas untuk barang DAO-nya. Kelas interface ya, kelas interface barang DAO. Nah, ini sudah pernah kita buat, namun waktu itu masih kosong. Sekarang kita isi di dalamnya. Nah, di kurung kurawal ini kita tinggal menambahkan add insert, karena kita niatnya mau menambahkan data.
Jadi menggunakan annotation insert. Kemudian kurung buka on conflict sama dengan on conflict strategi. Yang ini. Oke. Kalau sudah dot replace. Jadi artinya nanti kalau data itu sudah ada, tinggal di replace atau di tindas ya datanya. Lalu bawahnya kita tambah long insert barang barang. Nah, ini untuk kelas barang DAO cukup seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan di Java pada room create activity. Nah, tadi kan kita sudah membuat XML-nya. Sekarang kita membuat di Java-nya ya, room create activity. Nah, ini kan masih bawaan sananya ya. Nah, ini kita tambahkan bahwa kita mau melakukan pemanggilan roomDB. Ya. Pertama, di sini public class room create activity extend app compact activity. Kemudian di sini kita tambahkan private app database db. Nah, terus di bawahnya override. Ini sudah. Nah, ini kita kasih enter ya satu kali lagi. Seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan room database-nya. Caranya seperti ini. db sama dengan room dot database builder. Kemudian get application context kurung-kurung koma app database dot class koma tanda petik barang db kurung tutup sudah, kemudian titik build. Nah, titik koma. Oke, kita lanjutkan untuk membinding ya, membinding. Yang pertama yang akan kita binding adalah 3 edit text ya. Tiga edit text, et nama barang, kemudian find view by id, rid dot et nama barang ya. Nah, kemudian kita binding juga untuk 2 edit text yang lain. Ini bisa kita copy aja. Yang kedua merek barang. Oke. Terus yang ketiga harga barang. Oke, nah setelah 3 edit text, kita buat binding satu lagi untuk buttonnya. Button bt submit btn gitu aja ya, biar tahu kok ini button. btn submit sama dengan find view by id rid btn submit. Nah, biar sama dengan yang di XML-nya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita buat button submit ini set on click listener.
Caranya, oh maaf. Oke, sini. Nah, btn submit dot set on click listener new view dot on click listener. Nah, otomatis ya, langsung keluar metode on click-nya. Nah, di dalam metode on click, oh ini kita ganti dulu view. Oke. Nah, di dalam metode on click ini kita beri barang B sama dengan new barang titik koma B titik set nama barang et nama barang get text to string. Oke, ini bisa kita lanjutkan untuk set yang lain ya. Kita bisa copy. Oke, habis nama barang, merek barang, dan harga barang. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya untuk insert data. Insert data. Oke. Titik koma. Karena insert data ini merah, belum ada metodenya, kita bikin metodenya. Oke, kita bisa membuat metode secara otomatis. Kita klik aja di sini, kemudian Alt Enter, kita pilih yang Create Method Insert Data, kita pilih yang Room Create Activity. Ya. Nah, ini dia otomatis akan membuat metode untuk insert datanya di bawah. Oke, ini kita tinggal membenahi isinya. Ini kita tambahkan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan lagi new asintas. Oke, yang ini. Terus asintas di dalam kurung siku ini kita tambahkan void, void lagi. Kemudian long. Oke. Nah, di dalamnya lagi kita beri annotation override protected long spasi do in background. Nah, kurung buka void titik voids kita isi di sini di dalamnya long status sama dengan db.barangdao
kurung-kurung dot insert barang, karena memang kita mau insert barang ya. Kemudian barang, titik koma. Nah, di bawahnya kita tambahkan return status. Oke, nah ini perintah yang db.barangdao kurung-kurung .insert barang dalam kurung barang. Ini adalah melakukan proses insert data di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di bawah sini kita enter satu lagi, kita tambahkan annotation satu lagi, override protected void on post execute on post execute. Nah, oke. Terus kurung buka long huruf besar ya. Nah, long status kurung awal isinya. Nah, ini nanti kalau kita berhasil melakukan insert, maka akan ditandai dengan toas. Make text room create activity dot this koma status row. Jadi status row ini maksudnya begini. Apabila kita baru mengisi satu data, maka nanti status row-nya jumlahnya 1 kalau baru pertama kali diisi. Nanti kalau sudah ada isinya 1, kemudian kita mau mengisi lagi, maka status row-nya nanti akan berubah angkanya menjadi 2 dan seterusnya. Mungkin ini diberi jarak sebentar. Ini diberi jarak. Nah, status koma toas dot lengshot dot show. Titik koma udah, terus bawahnya tambahin di sini lagi dot execute. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi tombol tambah data. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat di XML-nya atau di layout-nya bahwa ada 2 tombol di main menu, ada tombol tambah data sama lihat data kan. Nah, yang tambah data kita berikan fungsinya supaya dia bisa diklik tombolnya. Kita masuk ke main activity.java. Di ini ya. Kita tambahin di sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita langsung binding buttonnya, button tambah datanya itu. btn create. Nah, tadi kan namanya create ya. Lalu kita binding btn create data. Oke. Kan ada 2 tombol, create data sama view data. Nah, view datanya nanti aja dulu. Kita bikin satu ini dulu sampai berhasil untuk membuat fungsi create. Nah, on click-nya kita tambah di sini start activity, terus room create activity. Sebentar. Room create activity
dot, nah ini get intent. Nah, jadi maksudnya setelah tombol itu diklik, dia akan melakukan fungsi intent. Intent dari sini, dari main activity dot this. Oke, jangan khawatir, ini memang merah karena kita belum punya metodenya. Kita bikin metodenya ya. Nah, kita bikin metode getIntent di room create activity. Nah, otomatis langsung buka ke Java-nya room create activity. Padahal tadi kita bikinnya kan di main activity. Nah, bikinnya di sini sekarang sudah tidak merah karena di sini sudah otomatis dibuat. Oke, ini boleh diletakkan di atas di sini atau mau diletakkan di paling bawah juga boleh. Kalau mau dipindah ke bawah, kita tinggal copy aja ini satu paket ini. Kita pindah di bawah. Di sini isinya untuk intent ini, intent get intent ini pertama return new intent activity koma room create activity dot class. Oke, sudah. Nah, ini saya letakkan di bawahnya toss ya. Ini tossnya. Jadi ketika dia berhasil insert, maka dia akan menampilkan status row. Yang di sini intent hasil dari main activity intent ke sini ke room create activity. Ini bukan di main activity, tetapi di activity ini kita kasih nama activity. Terus activity kecil. Oh, ini. Nah, ini ya. Sudah nggak ada yang merah. Saya kira di sini sudah nggak ada yang error. Kita bisa jalankan aplikasinya. Ini bukan sukses ya. Di sini ada build violet. Oke, kita bisa lihat yang violet apa. Oh, ini could not find Android X room double M, harusnya kan double O. Oke, kita kembali ke modul app-nya. Saya ada kesalahan. Di sini seharusnya room. Nah, oke. Ini sudah saya perbaiki, kita harus try again dulu. Oke, dari try again untuk sinkron build Gradle-nya sudah sukses ya, sukses. Kita bisa jalankan lagi aplikasinya. Oke, ini Gradle-nya sudah, Gradle build-nya sudah finish dan build successful. Sekarang aplikasi sedang diinstal. Install successfully finish. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah aplikasi untuk halaman utamanya atau main menunya. Sudah ada dua tombol, tambah data dan lihat data. Kalau kita klik tambah data, nah, misalnya kita mau masukkan data ya, laptop misalnya. Merek barangnya Acer misalnya. Harga barangnya misalnya 10 juta. Oke. Nah, ini ketika kita nanti mengklik tombol submit,
Jika dia berhasil disimpan, seharusnya muncul tos di sini. Oke, kita coba dulu. Nah, status row 1, yang artinya kita sudah menyimpan satu baris atau satu record di data barang ini. Oke, nah ini sudah berhasil. Sekian dulu untuk latihan tutorial kita membuat fungsi create. Nah, silahkan Anda mengikuti video saya selanjutnya, yaitu untuk video cerut bagian ketiga dengan judul tutorial untuk membuat fungsi create. Oke, sampai jumpa.